Jam tangan Omega Speedmaster ini langsung digunakan oleh astronot Neil Armstrong, tangan yang pertama kali mendarat di bulan. Hi guys, welcome to my channel. This is my very first review video on YouTube. Sebelum gue lanjut review, gue bakal perkenalin konten gue yang pertama ini dan yang terbaru, itu review sambil jalan. Jadi why review sambil jalan? Karena di tengah macetnya Jakarta ini, gue mau ngelakuin something yang produktif, yang berguna dan bermanfaat buat kalian semua tentunya. So jangan lupa langsung subscribe tombol merah yang ada di bawah ini buat video-video yang lainnya. Oke guys, untuk review gue yang paling pertama kali, gue bakal nge-review jam tangan Omega Speedmaster. Seri 3510 Reduce. Jadi sebelum gue masuk ke reviewnya, gue bakal ajak lu untuk flashback dulu ke sejarah dimana kenapa Omega itu kasih nama jam yang satu ini itu Speedmaster. Yang ini guys. Jadi, awal tahun 1900-an, Omega itu menciptakan sebuah jam tangan chronograph yang pertama kalinya dan diberi namalah itu Speedmaster. Jam tangan chronograph itu apa sih? Buat kalian yang masih belum tahu jam tangan chronograph itu apa, jam tangan chronograph itu merupakan fitur stopwatch yang ada di dalam jam tangan analog. Kalau mau lihat dari dekat kayak gini nih guys. Dia ada bulatan 3. Itu menunjukkan detik, menit, dan juga jam. Ada juga ya sih yang cuma 2. Chronograph itu sendiri ditemuin itu akhir tahun 1800 oleh Louis Monnet. Nah, saat itu chronograph itu digunain nggak untuk jam tangan, tapi digunain untuk pemetaan letak astronomi. Nah, apa itu pemetaan letak astronomi guys? Jadi kalau di luar angkasa itu kita mau memetakan suatu objek, itu kita menggunakan jarak, arah, dan juga waktu. Fitur chronograph itu sendiri sangat penting, yaitu di waktunya. Jadi secara simpelnya, misalnya nih ke arah barat tenggara dengan kecepatan berapa meter per second atau dengan waktu berapa detik, nah disitulah letaknya. Gitu guys. Dan di awal tahun 1900-an banyak sekali jam-jam tangan yang menggunakan fitur chronograph untuk memperindah desain jam tangan mereka dan juga penambahan fitur untuk jam tangan analog. Di antaranya yaitu Breitling, Hamilton, dan salah satunya yaitu Omega. Nah, Omega meluncurkan jam tangan chronograph yang pertama kali, tepatnya itu tahun 1957 dan diberi nama Speedmaster guys. Jadi itu jam tangan yang bakal kita mau review hari ini. Oke guys, selain dia ini menggunakan fitur chronograph, Omega Speedmaster ini juga merupakan NASA Qualified. Di mana NASA Qualified atau biasa kita kenal dengan NASA itu menyatakan bahwa jam tangan ini capable untuk dipakai keluar angkasa. Tepatnya pada tahun 1965 dan langsung digunakan oleh astronot Gus Grissom dan rekannya John Young dalam misi yang diberi nama Gemini 4. Itu tahun 1965 sampai 1966. Dan jam tangan ini berhasil tidak rusak dan benar-benar nyaman dipakainya. Jadi sekembalinya mereka, jam tangan Omega Speedmaster ini langsung digunakan oleh astronot Neil Armstrong yang kita kenal dengan manusia pertama kali menginjakkan kakinya di bulan. Jadi, jam tangan ini secara tidak langsung, ini jam tangan yang pertama kali mendarat di bulan dengan selamat. Menurut gue sih itu informasi yang sangat menarik ya, karena mungkin semua orang ini tahu yang pertama kali ke bulan itu manusia itu ya Neil Armstrong, tapi nggak semua orang tahu jam tangan apa yang pertama kali berhasil mendarat di bulan dengan selamat dan tidak rusak. Jawabannya adalah Omega Speedmaster. Oke, jadi Omega Speedmaster ini saat itu dikenal banget dengan sebutan Moonwatch. Kalau anak-anak seperti kita yang lahir tahun 90-an, otomatis tahunya jam tangan yang mewah dan abadi adalah Rolex. Meskipun beberapa juga tahu jam tangan lainnya gitu, kayak FP, RM, dan lain-lain. Tapi zaman-zaman bokap kita dulu yang lahir tahun 60-an, bahkan 70-an, mereka itu ya tahunya jam tangan ya Omega. Karena saat itu booming banget, brand itu benar lagi naik-naik setinggi-tingginya karena dipakai oleh Neil Armstrong dan rekan-rekannya untuk misi ke bulan yang diberi nama Apollo 11. Tahun 1957, jam tangan yang dipakai oleh Neil Armstrong dan rekan-rekannya itu merupakan jam tangan Omega Speedmaster Very Professional Moonwatch. Nah, tahun 1988 Omega mengeluarkan seri terbaru dari Speedmaster. Itulah yang bakal kita review pada hari ini, Speedmaster Reduce 3510.50. Oke guys,
Jadi perbedaannya apa? Otomatis perbedaannya lebih keren dan lebih canggih. Lebih canggih dari sisi mana? Jadi saat itu Omega Speedmaster Moonwatch itu memiliki diameter itu 42 mm. Dan Speedmaster Reduce ini kenapa dibilang Reduce? Karena diameter itu menjadi 38 mm. Selain itu juga Omega mengubah mesinnya jadi lebih canggih dari manual winding ke automatic winding. Perbedaannya apa sih manual sama automatic? Mungkin rata-rata dari kalian yang sering menggunakan jam tangan quartz yang dari baterai, sombong amat, sedikit yang tahu perbedaan manual dan automatic. Perbedaan manual dan automatic itu, kalau manual winding itu guys, kita harus puter crown-nya terus kalau udah mati. Matinya itu biasa tergantung power reserve-nya. Setiap jam punya power reserve-nya masing-masing. Ada yang 3 hari, bahkan ada yang 1 minggu. Itu sesuai pabrikannya masing-masing. Kita harus puter lagi. Kalau kita nggak puter, dia bakal mati meskipun kita pakai. Nah, kalau yang Speedmaster Reduce ini, yang automatic, itu dia tanpa kita putar pun, selagi kita pakai terus, dia nggak akan mati. Kenapa? Karena kalau automatic winding itu dia di bagian bawah jam tangan sini nih, dia udah ada rotornya. Jadi kalau rotornya itu bergerak, dia juga akan menggerakkan mesin. Jadi selagi kita pakai setiap hari ataupun kita taruh di watch winder kita kalau kita punya di rumah, jadi dia nggak akan mati. Menurut gue sih pembaruan dari Omega itu sangat bermanfaat dan berguna banget. Karena gue ngerasain dimana kalau gue udah nyaman pakai satu jam tangan, gue pasti bakal pakai itu terus. Sampai momen tertentu gue mesti ganti jam tangan. Apalagi kalau itu otomatis, gue mesti puter-puter lagi, atur jamnya lagi, atur tanggalnya lagi. Itu menurut gue repot banget sih, itu PR banget. Jadi kalau kita udah pakai jam tangan yang automatic winding, kita tinggal taruh di watch winder, ya udah kita tinggal pakai aja. Simple. Nah, kalau yang manual, biar kita taruh di watch winder juga percuma. Nggak bakalan tetap bisa jalan meskipun digerakin terus. Jadi gitu bedanya. Nah, ukuran itu kenapa jadi lebih kecil 38? Karena Omega itu banyak yang komplain. Karena kalau cowok-cowok yang wristnya kecil, kayak gue ini tergolong wristnya kecil. Kalau kayak gue pakai jam tangan yang diameternya itu 42 mm, apalagi 44 sih gue udah kayak megaloman. Kalau 42 mm itu menurut gue udah kegedean banget. Gue ini biasa pakai maksimal itu Submarine atau GMT itu yang 40-an. Nah, kalau yang Speedmaster Reduce ini gue rasa gue pas banget 38. Nah gitu guys, karena dia diameter 38, jadi banyak cewek juga bisa pakai. Jadi jatuhnya Speedmaster Reduce ini unisex. Terus overall dipakainya sih nyaman banget karena dia nggak gitu berat. Terus dibilang ringan juga dia berisi. Nah, gue suka jam tangan yang kayak gini. Karena kalau terlalu ringan juga, meskipun banyak yang suka ringan, teman-teman gue, menurut gue kalau ringan itu kelihatan kayak mainan. Nah, gue seneng yang nggak gitu berat tapi nggak gitu ringan juga. Nah, salah satunya Speedmaster Reduce ini. So overall menurut gue jam tangan Omega Speedmaster Reduce ini cocok banget buat lu kalau mau pakai untuk daily ataupun untuk formal. Apalagi kalau untuk daily lu ganti rantainya nih jadi NATO strap asli Omega yang James Bond Edition. Oh itu keren banget. Terus untuk cewek pun, kalau yang demen pakai jam tangan nggak gitu kecil ukurannya, gue jamin jam tangan Omega Speedmaster Reduce ini nggak bakal kegedean di tangan lu, kecuali kembali kalau nggak suka yang gede-gede ya. So guys, sekian review gue tentang Omega Speedmaster Reduce 3510 ini. Sorry kalau ada kata-kata gue yang kurang berkenan. And thank you for watching. Jangan lupa sekali lagi untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. And kalau ada kesalahan informasi, please komen aja langsung di bawah. And I will appreciate every single comment from you guys. Thank you and see you in my next video.